agar lebih mudah dihitung. Jadi di sini ada penyelesaiannya. Kita menghitung melalui 4 cara, yaitu kita hitung Q1-nya dulu, Q2-nya dulu, dan sampai seterusnya, yaitu sampai Q4. Jadi untuk pertama-tama, ini ditandai dulu, sebentar. Kita menuliskan dulu soal Q1-nya di sini, yang di atas, bisa teman-teman lihat. Untuk Q1 yaitu 3 nanokolom, kita ubah menjadi 3 kali 10 min 9, agar lebih mudah dihitung. Lalu setelah itu ada kita hitung jaraknya. Ingat ya teman-teman, ini jaraknya dipangkatkan 3. Jadi tidak langsung ditulis dipangkatkan 3 dulu, baru bisa kita hitung untuk masuk ke penyelesaian. Ini memakai rumus jarak vektor, yaitu ada 1 min 1. Satunya ini dari yang A0 tadi, dan satu ini itu berasal dari A1-nya, yang kita sebut saja nilai X-nya. Kita kurangi, lalu kita kuadratkan. Lalu selanjutnya ada menggunakan nilai Y, yaitu 1 juga dari A0, lalu ada 1 juga dikurangi 1, dan hasil ini nanti kita kuadratkan. Dan yang terakhir ada A0 untuk nilai Z, yaitu 1, dan juga untuk A1-nya nilai Z-nya yaitu 0, yaitu kita kuadratkan. Apabila kita sudah menghitung semua ini, akan ditemukan hasil yaitu 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Tapi karena 0 itu tidak bisa dikuadratkan atau dikali dan dibagi dengan nilai berapapun, maka hasilnya akan tetap 0. Jadi kita hanya mengambil nilai 1 ini, 1 kuadrat yaitu 1. Lalu untuk ada sektor satuannya yaitu 1 juga. Dari hasil penjumlahan ketiga bilangan, ketiga nilai ini maaf. Karena ini hanya 1, maka kita ambil 1 saja. Lalu semua ini kita masukkan ke dalam hitungannya. Kalau teman-teman bertanya nilai 9 kali 10 9 ini dari mana? Ini nilai dari yang ini ya, teman-teman. Yang saya bulatkan. Oke. Ini nilai dari 1/4 VA, yaitu 9 kali 10 9 gitu. Lalu kita lanjutkan dengan dikali dengan 3 kali 10 min 9 dan dikali 1, nilai 1 dari ini. Dan satunya dari jarak yang ini. Jadi tinggal kita coret saja karena ini sama-sama sama-sama 9 maaf. Coret. Set. Kita juga coret. Maka akan ditemukan hasil 9 kali 3 yaitu 27 Newton Coulomb. Lalu kita lanjut dengan cara menghitung nilai kedua. Ini caranya sama tapi dengan nilai yang terteranya itu berbeda. Untuk rumusnya tetap sama ya teman-teman, seperti yang menghitung nilai pertama tadi. Oke. Lalu kita masukkan untuk menghitung jaraknya. Seperti tadi, A0 ditambah A1, itu cara pertama. Kalau A2, kalau cara dulu kita menggunakan yang A2. Jadi berbeda di huruf selanjutnya, di nilai selanjutnya. Setelah kita masukkan, kita kurangi, lalu kita kuadratkan, maka akan ditemukan akar 5. Dan untuk nilai satuannya yaitu 3. 3 dari penjumlahan 2 ditambah 0 ditambah 1. Tidak usah dikuadratkan. Jika sudah ditemukan kedua nilai ini, tinggal kita masukkan ke penilaian selanjutnya. Kita tulis 1/4 VA dikali 3 kali 10 min 9 per 11,18. Nilai 11,18 ini kita temukan dari akar 5, kita angkatkan 3. Oke. Jadi 11,18. Lalu seperti cara tadi kita coret karena ini sama-sama 9, coret, kita coret, dan ini kita kali, yaitu berarti tinggal 9 kali 3 kali 3 dibagi 11. Hasilnya ialah 81/11,18 dan ditemukan nilai 7,24 Newton Coulomb. Lalu lanjut, seperti cara yang tadi ada Q1 sama dengan 1/4 VA. Sama, kita hitung juga jaraknya seperti cara tadi A0. Ingat, mengikuti K3-nya. Jadi kita gunakan yang A3 tadi. Kita hitung dan sudah ditemukan nilainya yaitu 4 plus 1. Ini sudah kita padatkan ya teman. Maaf, saya tidak menuliskan lebih detail ya. Ini ditemukan nilai 9, akar 9, dan seperti yang kalian ketahui akar 9 bisa disederhanakan menjadi 3. Dan untuk satuannya ini 5. 5 dari penjumlahan. Maaf teman-teman, ini ada kesalahan dari diri saya, maaf, sudah salah menulis. Ini harusnya 9 ya, karena ini 4 ditambah 4 dan ditambah 1. Satunya dari ini, 4-nya dari penjumlahan 1 min 1. Ini kan karena dikali menjadi positif, sama. Ini harus hasilnya 9 ya teman-teman. Oke. Lalu di sini berarti bukan 3 teman-teman, maaf.
udah malu. Maaf teman-teman, ralat sekali lagi. Ini kesalahan saya pribadi. Ini harusnya saya tuliskan dulu 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah satu, baru bisa kita temukan hasil dari satuannya. Karena saya langsung tulis ini, saya sempat bingung tadi. Jadi ini jawabannya tetap 5 ya. Oke, jadi ya sesuai yang kalian lihat, ini tinggal kita masukkan. Kita coret lagi, coret. Lalu kita kalikan ketiga nilai ini. Hasilnya kan jadi 27 kali 5 dibagi 27, yaitu 135 per 27 yang hasilnya 5 Newton Coulomb. Dan untuk cara yang terakhir yaitu untuk Q4, seperti tadi kita hitung dulu jaraknya, 1 min 1 kuadrat ditambah 1 min 1, 1 dikurang 1 min 1 kuadrat ditambah 1 min 0 kuadrat. Hasilnya itu 0 kuadrat dari sini, ini 2 kuadrat karena min dikali min yaitu hasilnya plus. Lalu ini ada 1, ini harusnya saya tulis min dulu. Ya maaf. Oke. 4 dan ini ya 1 jadi hasilnya 5. Untuk 3 ini ya ini hasilnya jadi 3 karena ya hasil penjumlahan dari 2 dan 1. Lalu kita masukkan nilainya, kita coret lagi, bisa 9 kali 3 kali 3 hasilnya itu 81, kita bagi 11 per 18. 11 per 18 ini dari akar 5 yang di kuadrat, yang dipangkatkan 3 kali ya teman-teman. Dan saya ditulis di 3 lah ya, di 3. Jadi hasilnya akan menemukan nilai 7,24 Newton Coulomb. Lalu seperti saya bilang tadi, semuanya kita jumlahkan. 27 ditambah 7,24 ditambah 5 ditambah 7,24. Hasilnya itu 46,48 Newton Coulomb. Lalu ini soal selanjutnya yaitu case study 4, yaitu dengan soal berapa beda potensial di titik P jika diketahui sebagai berikut, yaitu R1 sama 6AX ditambah 8AX, R2-nya 10AZ, dan nilai R itu adalah 6AX ditambah 8AY dan 10AZ. Dengan nilai Q1 dan Q2 yaitu 1,6 Coulomb atau 16 kali 10 min 9. Lalu kita masuk ke perhitungannya, teman-teman. Yaitu berarti di sini ada dua cara lagi, itu ada Q1 dan Q2. Nah, kita cek dulu untuk Q1. Kita langsung masukkan, ini menggunakan cara yang sama dengan case tadi 3, tapi di sini tidak kita cari nilai satuan vektor. Nah, jadi langsung kita masukkan saja. Atau kita cari jaraknya dulu. Untuk yang 6 ini berasal dari R6X, karena X ya, X dengan X, peraturannya 8AY dengan 8Y. 10A dengan 10AZ dengan 10AZ, tapi karena ini enggak ada, jadi kita bisa saja 0. Kita masukkan, lihat 6 min 6, 8 min 8, dan 10 min 0. Oke, kita semua. Hasilnya hanya akan tersisa 10 kuadrat, karena 0 seperti yang kalian tahu tidak bisa dikalikan atau dipadatkan, jadi akar 100, dan akar 100 bisa menjadi 10. Lalu kita tinggal lanjutkan saja hitungannya, yaitu menjadi 10 9 kita coret, 10 min 9 kita coret, tersisa 9 dikali 1,6 dibagi 10, dan hasilnya 14,4 dibagi 10 yaitu 100,44. Lalu kita lanjutkan di menghitung Q2-nya. Seperti saya bilang tadi, ini nilainya sama, hanya kita tambahkan R-nya dengan R1. Lalu tidak bisa di next ya teman-teman. Ya, kalian bisa diulang sedikit videonya. Nilai R-nya ini ditambah nilai R2. R2 karena saya bilang tadi hanya aja nilai 10. Jadi sisanya 0 ya. Oke, jadi hasilnya itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Yang kalau kita hitung lagi hasilnya menjadi 36 ditambah 64 yang hasilnya akar 100 dan bisa menjadi 10. Lalu kita hitung lagi. Ini kita coret. Aduh kepanjangan, kita coret lagi. Hasilnya sama seperti tadi ya teman-teman, 1,44. Jadi tinggal kita jumlahkan ini harusnya. Oke. Jadi itu saja untuk penjelasan case study kami. Maaf apabila ada soal yang tidak terlalu jelas di pengucapannya karena manusia tempatnya salah. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.